Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi materi kita ya tentang sistem pendukung keputusan. Mata kuliah harusnya minggu lalu kita conference, tapi karena saya masuk rumah sakit dan baru beberapa hari ini keluar dari rumah sakit, jadi kita baru bisa sekarang ketemu. Insya Allah juga minggu depan kita pikon lagi ya untuk pertemuan kelima. Oke, sekarang ini musim hujan ya, boleh dibilang ya cuacanya nggak bersahabat. Di sini tiap hari hujan di tempat saya, jadi ya banyak yang sakit lah kira-kira begitu. Mungkin ada yang kena demam berdarah, ada yang tipes dan lain-lain, ada yang pernapasan dan sebagainya gitu ya. Jadi jaga kondisi kesehatan di musim pancoroba seperti ini ya. Jaga istirahat, kalau nggak perlu jangan keluar rumah dan begadang dan sebagainya seperti itu ya. Oke, kita mulai dengan materinya. Sebentar. Oke, ini bisa dilihat ya materinya. Bisa, Pak. Oke. Nah, kita masuk pertemuan ketiga di sistem penunjang keputusan ya, atau DSS ya. Nah, di sini kita spesifik membahas DSS-nya itu sendiri ya, Decision Support System-nya itu sendiri. Nah, jadi DSS itu adalah suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen ya dalam mengambil keputusan. Jadi ya kita tahu di manajemen di perusahaan itu kalau memutuskan sesuatu itu dia harus berdasarkan fakta ya, berdasarkan fakta dan data apa yang keputusan apa yang mau diambil ya, misalnya contohnya lah di pabrik mobil gitu ya, di perakitan mobil dan sebagainya. Nah, mobil yang mau diproduksi ini apa gitu ya, misalkan minibus gitu ya. Nah, itu seperti apa, jadi contohnya misalkan Toyota itu kan terkenal sekali ya dengan sistem perakitannya ya, sistem perakitan kendaraannya. Ada produknya misalkan Toyota Innova, kemudian Toyota Avanza gitu ya, Toyota Rush dan sebagainya seperti itu. Nah, itu kan model-model mobil yang sangat terkenal istilahnya, yang apa, mobil-mobil yang laku di pasaran gitu ya. Kayak seperti Avanza itu mobil sejuta umat misalkan dibilang seperti itu. Nah, apa, pabrik lain itu kan juga nanti misalkan kayak misal Mitsubishi lah. Mitsubishi itu mobilnya ya gitu-gitu aja misalkan gitu ya. Nah, terus dia bagaimana nih mau menyaingi misalkan Avanza. Nah, dia kan harus ngelihat dulu misalkan di pasaran itu seperti apa gitu ya, Avanza itu modelnya dan sebagainya. Akhirnya dia buatlah ya sebuah model baru ya untuk membuat mobil expander, misalkan Mitsubishi Expander ya. Nah, ternyata di pasaran Mitsubishi Expander itu meledak gitu. Jadi menyaingi lah dari Toyota Avanza seperti itu. Nah, jadi keputusan istilahnya Mitsubishi untuk membuat mobil yang setara dalam tanda kutip atau lebih baik dari Avanza itu terjawab gitu ya. Ya karena mereka bagus dalam bagaimana mengambil keputusan tersebut gitu. Karena terbukti akhirnya Expander meledak dan menyaingi dari Avanza ya, dari Toyota seperti itu. Jadi manajemen kalau ngambil keputusan, ngambil sesuatu mau investasi apa gitu ya. Nah, itu dia pasti punya sistem ya, di mana di situ eh, keputusan itu bisa didukung berdasarkan data-data yang terdapat di dalam sistem tersebut ya. Nah, inilah yang nanti yang
dipelajari di dalam decision support system seperti itu ya. Nah, DSS ini itu sistem berbasis model ya, yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer di dalam mengambil keputusan. Nah, berikutnya DSS itu apa ya? Karena dia sebuah sistem, gitu ya. Maka bagaimana sistem itu bisa digunakan? Ya. Nah, tentu saja di sini sistem tersebut tuh harus punya karakteristik, gitu ya, karakteristik tertentu. Misalkan sederhana. Sederhana ini dalam kutip ya artinya orang nggak bingung bagaimana menggunakan sistem tersebut, gitu ya, untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian robust. Robust itu maksudnya apa ya? Lengkap gitu ya. Lengkap. Robust itu istilahnya bagaimana sistem itu bisa berdaya guna gitu ya. Bisa digunakan, bisa memenuhi apa yang diinginkan lah istilahnya. Robust seperti itu. Kemudian sistem itu mudah untuk dikontrol ya. Ya, artinya nggak susah untuk menggunakan sistem tersebut ya. Kemudian juga mudah beradaptasi gitu ya dengan lingkungan ya. Kemudian lengkap untuk hal-hal yang penting gitu ya. Kemudian mudah berkomunikasi dengannya. Jadi sistem yang ya umumnya kalau kita itu lebih mudah ya menggunakan grafik untuk berkomunikasi ya, dengan sistem tersebut. Jadi kan sistem DSS ini menggunakan grafik ya di dalam tampilannya seperti itu. Nah, ada banyak definisi para ahli ya yang mendefinisikan DSS itu seperti apa seperti itu ya. Kalau dari Gori dan Scott Morton, DSS itu didefinisikan di dalam istilah itu problem type, kemudian sistem function atau support ya. Nah, kemudian di dalam Littad tahun 70 itu DSS didefinisikan adalah sistem fungsi ya, fungsi sistem, kemudian interface karakteristik, dia punya karakteristik interface-nya itu tertentu gitu ya. Jadi ada interface untuk menggunakan DSS tersebut yang menjembatani antara user ya, manusia yang menggunakan sistem itu dengan sistemnya. Jadi ada punya karakteristik interface. Nah, kemudian Alter tahun 80 itu mendefinisikan DSS dengan usage pattern ya, sistem objektif. Jadi lebih dari tujuan sistemnya itu sendiri ya. Jadi pola penggunaan dan sebagainya seperti itu. Nah, itu didefinisikan oleh Alter. Kemudian Moore dan Chang tahun 80 itu mendefinisikan DSS itu sama seperti sebelumnya, itu usage pattern dan sistem capability ya, kemampuan dari sistem tersebut. Kemudian Bonsek tahun 80 mendefinisikan DSS itu di komponen sistem ya, komponen sistem. Nah, kemudian Kin tahun 80 itu mendefinisikan DSS itu di development proses pengembangan gitu ya. Nah, itulah beberapa definisi dari DSS yang didefinisikan oleh para ahli gitu ya. Nah, kemudian kita lihat perbedaan antara EDP dengan DSS. EDP itu kan Electronic Data Processing ya, pemrosesan data secara elektronik. Nah, kita bandingkan dengan DSS ya. Jadi ada beberapa hal yang diukur di situ dari sisi penggunaan,
kemudian dari sisi pemakai, kemudian dari sisi tujuannya atau goalnya, kemudian dari sisi waktu, ya, dan juga dari sisi objektif, ya, tujuan dari penggunaan sistem itu sendiri. Nah, DSS, Decision Support System, kalau dilihat dari penggunaan, dia sifatnya aktif, ya, itu. Jadi istilahnya terjadi interaksi gitu ya, terjadi interaksi antara user dengan ini secara aktif. Nah, sedangkan EDP itu sifatnya pasif. Nah, kemudian pengguna dari DSS itu adalah line dan staff management. Jadi maksudnya line itu misalkan di proses perakitan mobil tadi, ya, di pabriknya, ya. Jadi orang-orang istilahnya teknis lah ya di situ. Kemudian staff manajemen, nah manajemen itu berarti manajer ke atas gitu ya, manajer, kemudian direktur dan sebagainya seperti itu yang menggunakan DSS. Tapi kalau yang menggunakan EDP itu istilahnya orang clerical itu istilahnya kayak inilah teller gitu ya, teller di bank itu kan, terima setoran, kemudian ada orang yang mau mengambil uang dan sebagainya seperti itu, yang mengeluarkan uang. Nah, itu lebih ke arah EDP. Jadi sifatnya itu pemrosesan transaksi seperti itu. Jadi yang pemakainya bukan disebut dengan clerical. Clerical itu ya pekerja harian yang sehari-hari berurusan sama transaksi itu. Nah, kemudian tujuan dari DSS itu lebih ke arah keefektifan. Jadi dia misalkan memutuskan untuk sesuatu gitu ya. Bagaimana misalkan kita mau invest tahun depan tuh berapa banyak, di mana dan sebagainya seperti itu. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan sebagainya. Nah, itu lebih ke arah efektif dari DSS gitu. Nah, sedangkan EDP itu lebih ke arah mekanik, ya, ke arah mekanik. Jadi mekanik di sini maksudnya itu adalah ya untuk memudahkan proses gitu ya. Jadi nggak mungkin kan kalau di bank itu pakai catatan manual ya, misalnya tellernya tuh nyatet dulu, ya terima uang setoran nyatet dulu, nggak efisien ya. Jadi dia pakai sistem komputer tellernya ya. Tellernya itu menggunakan sistem komputer untuk transaksi sehari-hari gitu ya, transaksi kredit dan juga transaksi debit seperti itu ya. Jadi tujuannya sih lebih arah efisien ya, lebih cepat gitu. Jadi misal kalau antri nasabah, kalau 100 orang satu hari atau 200 orang satu hari, maka lebih cepat menggunakan komputer ya. Nggak ada lagi sekarang bank yang pakai istilahnya manual, pakai catatan di buku dan sebagainya ya. Walaupun nanti juga misalkan untuk transaksi tertentu itu pasti ada catatan menggunakan bukunya ya, misalkan pembukaan deposito dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi waktu, kalau DSS itu bisa digunakan untuk sekarang dan masa depan gitu ya. Jadi lebih ke arah future ya, masa depan. Karena kita bisa menggunakan sistem tersebut untuk melakukan peramalan dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian sedangkan EDP itu sifatnya untuk masa lalu seperti itu. Nah, kemudian dari sisi objektivitas atau tujuan secara umum dia adalah fleksibel ya. Jadi yang tentu sini fleksibel, bisa mengadopsi berbagai macam skenario yang diminta manajemen kalau dia memutuskan sesuatu gitu ya. Nah, sedangkan EDP itu lebih ke arah efisiensi, ke konsistensi ya maksud saya, lebih ke arah konsistensi. Jadi ya kalau transaksi itu kan harus konsisten, berapa uang masuk, uang keluar dan sebagainya seperti itu harus konsisten. Nah, jadi itulah beberapa perbedaan antara EDP dengan DSS.
Nah, berikutnya karakteristik untuk DSS ini, gitu ya. Kita lihat di sini karakteristiknya ini untuk keputusan yang semi terstruktur. Nah, kemudian yang kedua, DSS ini ya untuk manajer ya, untuk manajer khususnya ya di level-level yang berbeda karena ada manajer level di bawah, kemudian manajemen di middle, kemudian manajemen di level atas seperti itu ya. Jadi DSS itu digunakan oleh berbagai level manajemen. Nah, kemudian karakteristik yang ketiga itu DSS digunakan untuk grup dan juga individual. Kalau grup itu berarti kelompok manajer, misalkan BOD ya, Board of Director dan sebagainya. Kalau individual ya berarti masing-masing orang manajernya. Nah, kemudian karakteristik keempat, DSS itu interdependent ya, atau sequential decision. Jadi keputusan yang berurut ya, atau yang tidak berkaitan. Interdependent maksudnya berkaitan satu sama lain gitu ya, untuk mengambil keputusannya. Nah, kemudian karakteristik yang kelima itu dia mendukung pemilihan keputusan yang intelligence. Jadi sifatnya dia pintar kalau DSS ya, pintar. Nah, beda halnya dengan tadi IDP tadi ya. Nah, kemudian karakteristik keenam itu dia mendukung berbagai jenis tipe keputusan gitu ya, dan proses-proses ya. Jadi dia harus bisa mendukung banyak keputusan ya, bagaimana gaya keputusan tersebut dan sebagainya. Nah, kemudian karakteristik yang berikutnya itu adalah bisa beradaptasi gitu ya, dan juga fleksibel. Nah, kemudian karakteristik yang ke-8 itu mudah digunakan ya, easy of use. Ya, tentu saja karena umumnya DSS itu dia berbasis grafik gitu ya, sehingga orang mudah untuk menggunakan ya. Nah, kemudian DSS itu sifatnya itu adalah lebih ke arah efektif, bukan efisien ya. Nah, beda ya antara efektif dengan efisien. Kalau efektif itu istilahnya tepat sasarannya gitu ya. Kalau efisien ya, kalau kita bicara efisien itu berarti irit gitu ya, irit. Misalkan bensin 1 liter bisa pakai berapa kilo gitu ya. Ya, kalau efisien ya berarti ya 1 liter bisa misalkan 15 kilo. Kalau nggak efisien ya 1 liter bisa cuma 7 kilo misalkan. Seperti itu efektif dengan efisien ya. Jadi kalau DSS itu lebih ke arah ke efektif dari solusinya ya. Solusi untuk pengambilan keputusannya. Nah, yang berikutnya itu karakteristiknya itu adalah ada orang atau manusia yang mengontrol mesin. Jadi ya tentu saja human di sini maksudnya pengguna ya, pengguna dari sistem tersebut ya, dan dia mengontrol mesin ya, atau sistem DSS tersebut. Nah, kemudian karakteristik yang berikutnya dari DSS itu evolutionary usage. Jadi penggunaannya itu berevolusi ya. Nah, jadi dari DSS itu kan ada macam-macam, DSS yang sederhana sampai yang rumit. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah easy of construction, jadi mudah untuk dibangun seperti itu ya sistemnya. Walaupun nggak selalu kalau bicara terutama yang sistem-sistem yang sifatnya custom gitu ya, yang kita harus develop dari awal ya, menggunakan ya kalau di istilahnya rekayasa perangkat lunak dan sebagainya seperti itu ya, mungkin nggak segampang kalau misalkan DSS kita menggunakan Excel misalkan. Excel kan gampang digunakan gitu ya. Nah, kemudian karakteristik berikutnya itu adalah modeling, jadi ya pemodelan-pemodelan yang bisa dilakukan oleh DSS. Nah, kemudian karakteristik terakhir itu adalah knowledge ya, atau pengetahuan ya.
Jadi DSS itu memiliki banyak pengetahuan ya. Nah, kalau kita bicara tentang ya data gitu ya, dari pertemuan pertama itu adalah data. Data itu sebenarnya kata jamak gitu atau plural ya dalam bahasa Inggris. Jadi data itu ada datum, datum itu adalah satu data. Nah, data-data itu dikumpul, diproses ya, diproses sehingga menghasilkan informasi ya. Nah, informasi-informasi tersebut nanti akan menjadi pengetahuan ya, diproses menjadi pengetahuan. Nah, nanti di level paling tinggi nanti ada namanya wisdom atau kebijaksanaan ya, seperti itu. Jadi kalau di DSS itu akan muncul knowledge yang bisa digunakan oleh user atau manajer tersebut untuk mengambil keputusan ya, seperti itu. Jadi inilah 14 karakteristik dari DSS gitu ya. Nah, keuntungan dari DSS ya apa aja kalau kita menggunakan DSS itu keuntungannya apa? Yang pertama itu mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks. Nah, kemudian yang kedua itu respon cepat ya pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Kemudian keuntungan berikutnya itulah mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Kemudian yang keempat itu pandangan dan pembelajaran baru. Yang berikutnya itu adalah memfasilitasi komunikasi. Nah, berikutnya keuntungannya itu adalah meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja. Kemudian menghemat biaya ya. Nah, kemudian keputusannya lebih tepat gitu ya. Jadi keputusannya karena keputusannya mahal ya. Maksudnya untuk ngambil keputusan saya mau bikin model mobil ini nih gitu loh. Itu investasinya kan enggak 1 juta, 2 juta atau 100 juta tapi mesti miliaran atau triliunan. Nah, maka untuk keputusan tersebut ya pasti harus dipertimbangkan ya melalui DSS tersebut gitu. Jadi jangan kita tebak-tebak buah manggis ya, nggak bisa kalau soal itu. Jadi harus punya data dan fakta yang lebih dulu, kemudian diolah oleh sistem DSS, kemudian dapat keputusan oh seperti ini menguntungkan, baru keputusan itu diambil gitu ya. Nah, kemudian yang keuntungan berikutnya itu meningkatkan efektivitas manajerial gitu ya, menjadikan manajer bisa bekerja lebih singkat dengan sedikit usaha. Nah, yang berikutnya itu adalah meningkatkan produktivitas analisis. Jadi analisisnya itu lebih cepat didapatkan dan lebih tepat ya. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan DSS tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, itulah keuntungan-keuntungan dari DSS. Jadi banyak keuntungannya. Nah, kemudian komponen DSS. Nah, kalau kita bicara komponen ada 4 ya. Ada 4 komponen dari DSS. Ada yang disebut dengan data manajemen, ya, kemudian model manajemen, kemudian ada communication, yaitu dialog system, kemudian knowledge management. Ya. Nah, kita lihat data manajemen. Jadi komponen DSS ini itu salah satunya ini adalah database. Gitu ya. Database. Nah, mungkin kamu pernah dapat mata kuliah basis data di semester 2 atau semester sebelumnya. Jadi database ini itu kan merupakan kumpulan-kumpulan data gitu ya. Dan nanti diatur oleh software yang disebut dengan DBMS, Database Management System. Nah, mungkin kamu pernah menggunakan DBMS ini ya. Yang paling sederhana itu adalah Microsoft Access misalkan.
Microsoft Access itu adalah software DBMS yang sederhana. Kita bisa bikin database, kemudian kita bisa bikin table dan sebagainya ya, yang berkaitan dengan basis data di sana. Nah, kalau dulu ada zamannya itu The Base, kemudian ada Paradox. Nah, sekarang DBMS tuh udah canggih gitu ya, dan bisa multi user. Jadi kamu misalkan menggunakan MySQL gitu ya, atau MariaDB. Nah, itu di Windows dan di Linux itu bisa jalan gitu ya. MySQL yang di aplikasi SMPP itu ya, itu menggunakan database-nya MySQL atau MariaDB. Kemudian kalau di kelas enterprise itu ada database SQL Server ya. SQL Server dari Microsoft itu salah satu software DBMS yang banyak digunakan di Indonesia oleh perusahaan-perusahaan menengah maupun perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu banyak menggunakan SQL Server. Nah, kemudian yang rajanya database itu tentu saja Oracle gitu ya. Nah, Oracle ini merajai untuk database ya. Dia punya Oracle 12C, misalkan ada versinya 10G dan sebagainya ya. Oracle 11 dan seterusnya, itu versi DBMS yang dibuat oleh Oracle. Jadi Oracle itu bisa jalan di platform Windows, di Linux, di Unix dan sebagainya seperti itu. Walaupun sekarang SQL Server juga udah ada yang jalan di Linux gitu ya. Nah, dulu kebanyakan SQL Server memang jalannya di Windows Server atau di Windows. Jadi yang rajanya database itu memang Oracle ya, spesialisnya dia database. Istilahnya di Indonesia dan di dunia itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, Fortune 1000, Fortune 500 ya. Istilahnya perusahaan TBK gitulah istilahnya ya. Nah, itu banyak menggunakan database Oracle dan SQL Server. Itu. Nah, jadi komponen data manajemen yang ada di DSS ini itu menggunakan DBMS ya, database. Nah, kemudian model manajemen. Nah, ini melibatkan model finansial, kemudian statistik, manajemen sains atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem satu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan. Jadi kalau di statistik itu kan ada macam-macam ya istilahnya, saya juga nggak begitu ngikutin kalau statistik, tapi yang jelas dia ada model-modelnya gitu ya, penentuan apa misalkan rata-rata atau nilai apa misalkan nilai yang sering muncul dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian finansial juga ada model-model seperti itu ya. Nah, ini merupakan salah satu komponen dari DSS. Nah, kemudian komunikasi. Nah, ini komponennya, berarti user bisa berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem komunikasi ini. Jadi artinya nanti ada antarmuka ya, antarmuka, interface-nya. Interface ya tentu saja karena ingin mudah digunakan ya tentu saja interface-nya berbasis GUI ya, berbasis window dan sebagainya seperti itu ya. Jadi orang lebih gampang ya, kalau kita di sistem operasi itu kan ada command line istilahnya baris perintah ya, misalkan ketikkan dir dan sebagainya. Nah, itu dia menggunakan baris perintah. Nah, sedangkan interface kedua itu adalah GUI graphical ya, dia berbasis jendela, window dan sebagainya seperti itu. Nah, karena ini mudah digunakan ya berarti harus menggunakan GUI dia ya. Karena di GUI kan bisa menampilkan grafik dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di teks nggak kelihatan kalau grafiknya seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu komponen DSS, yaitu komunikasi. Nah, kemudian komponen berikutnya dari DSS itu adalah content management ya. Jadi subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Nah, kalau kita modelkan ya seperti inilah kira-kira model DSS ya. Jadi ada data manajemen, kemudian
manajemen. Yang kemudian di sana ada content manager, kemudian ada dialog management, dan ada usernya, pemakainya, pemakai DSS tersebut gitu ya, entah manager atau level di atasnya. Nah, kemudian data manajemen itu membaca berbagai macam data ya, baik eksternal ya maupun internal. Dan juga di sana DSS itu berinteraksi dengan sistem berbasis komputer yang lain ya. Jadi ada DSS-nya sendiri dan juga nanti ada sistem lain di situ ya. Nah, kita lihat tentang DBMS ya, Database Management System ya. Jadi data management system dia akan melakukan beberapa hal di situ ya, seperti melakukan retrieval ya, kemudian melakukan inquiry, melakukan update, membuat report ya, kemudian menghapus data ya. Jadi istilahnya database itu dia memfasilitasi data-data yang ada seperti itu. Jadi ada banyak data yang berasal dari berbagai macam fungsi-fungsi ya di perusahaan, seperti finance, marketing ya, kemudian production, ada HRD ya, personel, kemudian fungsi-fungsi lainnya, kemudian ada sumber data eksternal juga ya, selain data eksternal dan sebagainya. Nah, itu data-data tersebut itulah yang digunakan oleh DSS ya. Jadi yang digunakan oleh DSS diekstrak, itu disimpan ke dalam database management system gitu. Jadi istilahnya semua data yang diperlukan oleh DSS, nah itu bisa disimpan di dalam DBMS atau di dalam database itu ya. Jadi data-data tersebut, nah setelah diekstrak itu juga digunakan gitu ya, digunakan di dalam database, disimpan ya, disimpan dan diatur ya, bisa dihapus, ditambah dan sebagainya seperti itu. Jadi menggunakan DBMS ya. Jadi database management system. Jadi kalau di aplikasi itu ya, jadi ada dua komponen yang terpisah ya. Jadi ada server aplikasi, ada server database-nya ya. Nah, server aplikasinya mungkin berupa server web atau server yang lain gitu ya. Kemudian ada server database-nya, itu server DBMS-nya. Jadi misalkan ada SQL Server, ada Oracle Server dan sebagainya seperti itu ya, yang menginput data. Nah, aplikasinya itu ya aplikasi yang dibuat untuk fungsi DSS itu sendiri gitu ya. Jadi yang menggunakan eh, apa, aplikasi custom yang kita buat menggunakan proses di rekayasa perangkat lunak dan juga di project management ya, karena untuk membuat suatu aplikasi DSS itu nggak bisa sebentar juga ya, tergantung tingkat kerumitan dari sistemnya dan sebagainya ya. Nah, mungkin kamu bisa ini udah dapetin ya mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya, dan juga mata kuliah tentang database gitu ya. Nah, itu dua hal itu ya kita perlukan untuk membangun sebuah sistem DSS seperti itu. Nah, kemudian DSS itu jadi dia menggunakan database ya, DBMS. Nah, nanti di situ ada database itu bisa banyak. Jadi satu DBMS itu bisa mengelola banyak database ya. Jadi misalkan di dalam DBMS itu ada database untuk aplikasi satu ya. Jadi misalkan ada aplikasi lain ya selain aplikasi DSS, misalkan aplikasi kayak pegawai gitu ya, misalkan untuk
masalah gaji atau lembur dan sebagainya seperti itu ya. Jadi ada aplikasi yang punya database di DBMS gitu ya. Jadi penggunanya itu user biasa gitu. Kemudian di dalam DBMS tersebut juga ada database lain. Jadi misalkan database untuk DSS 1 atau DSS 2 dan sebagainya seperti itu. Nah, ini semua dikelola oleh DBMS ya, misalkan Oracle atau SQL Server ya, yang mengelola banyak database di DBMS tersebut. Nah, kemudian di sini ada role atau peranan ya. Jadi DSS database tersebut itu disimpan di di dalam DBMS kan. Nah, nanti ada fungsi-fungsi yang memanfaatkan dari DBMS tersebut, database yang ada di DBMS tersebut. Jadi misalkan ada yang pengen bikin report tertentu dan sebagainya. Nah, dia ada program khusus ya, misalkan report writers namanya, ya, application program yang mengambil data di dalam DBMS tersebut. Jadi database-nya dibaca lewat DBMS ya, kemudian nanti hasilnya akan ditampilkan sebagai sebuah report. Nah, kemudian ada juga report yang sifatnya istilahnya dadakan gitu ya. Jadi special report ya, misalkan ya kita bisa bikin menggunakan query language ya, misalkan bahasa SQL dan sebagainya gitu ya, atau lewat aplikasi ya untuk mendapatkan hasilnya atau reportnya gitu ya. Bisa kita melakukan query langsung ke DBMS-nya dan sebagainya. Itu ya. Nah, kemudian bisa juga nanti kita mau membuat model outputnya ya, menggunakan model matematika ya. Jadi interface misalkan misalkan software statistik atau software misalkan Excel seperti itu ya. Nah, kemudian kita tampilkan outputnya seperti itu. Jadi itulah dia interaksi antara kemampuan-kemampuan yang ada di DSS ini dengan database ya. Jadi nanti semuanya bisa digunakan oleh user ya. Nah, kemudian kita bicara model manajemen, nanti di situ ada model, itu model base, kemudian model base manajemen ya. Jadi untuk model base-nya itu ada antara strategik, taktikal, dan operasional. Ya. Jadi biasanya level-level seperti itu kan, ada manajer level operasional. Operasional itu di paling bawah dia ya. Kemudian ada taktik di level di atasnya. Kemudian ada strategik. Nah, strategik itu udah melibatkan top level manajemen ya. Misalkan dewan direksi atau BOD dan sebagainya. Nah, kemudian termasuk juga di sini adalah statistik ya. Kemudian financial, marketing, manajemen science ya. Masuk engineering, accounting dan sebagainya. Ya. Kemudian ada model building block. Nah, kemudian ada model base management untuk model manajemen dari model base tersebut, yaitu modeling command, ada creation, kemudian maintenance, database interface, dan modeling language ya. Jadi di sana ada model execution, integration, and command processor. Jadi lebih ke arah pengelolaannya dari model base tersebut. Kemudian di situ berhubungan dengan data manajemen, dialog manajemen, dan knowledge manajemen. Seperti itu. Ini salah satu model manajemen kan merupakan salah satu komponen dari DSS. Nah, kemudian dialog manajemen di mana user itu bisa berkomunikasi ya dengan DSS tadi gitu ya. Jadi dia menggunakan terminal misalkan untuk membuat request permintaan ke DSS gitu ya.
Dia menggunakan natural language processor, kemudian teruskan ke DGMS, Dialog Generation and Management System. Nah, kemudian dia akan query lah database, data manajemen, ya, kemudian knowledge manajemen dan model manajemen seperti itu. Jadi ini bagaimana dialog antara user dengan komponen DSS yang lainnya, gitu ya. Nah, itu dia dialog manajemen. Nah, berikutnya keputusan itu ada 3 keputusan ya. Ada terstruktur, kemudian semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi kalau misalkan keputusan yang terstruktur itu ya udah jelas gitu ya apa yang diminta. Kemudian kalau semi terstruktur berarti dia setengah ya. Kalau keputusan tidak struktur ya istilahnya sifatnya dadakan, ad hoc dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat klasifikasi dari DSS gitu ya. Di sini ada kategorinya ya. Misalkan file drawer system, misalkan kategori file drawer system. Operasinya itu adalah mengakses data, macam-macam data. Kemudian tipe tasnya itu adalah operasional. Nah, penggunanya itu non manajerial dan untuk pola atau usage patternnya itu simple inquiries ya, atau istilahnya permintaan sederhana gitu ya. Kemudian untuk waktunya, jangka waktunya itu ya tidak tertentu ya, irregular. Di sini ditampilkan ada beberapa klasifikasi dari DSS ya. Ada yang file draw system, kemudian data analysis system, kemudian analysis information system, kemudian ada accounting model, kemudian representational model, optimization model, dan juga suggestion model. Jadi masing-masing DSS ini ya dia digunakan istilahnya penggunanya tertentu ya, penggunanya tertentu, kemudian jenis tasnya juga tertentu, operasinya tertentu ya, pola penggunaan dan juga jangka waktunya tertentu. Jadi kita lihat apa yang mau diperlukan gitu ya untuk mengambil keputusannya. Jadi kalau misalkan kita melakukan planning atau budgeting, jadi anggaran gitu, mau anggarkan, nah itu ya menggunakan representation model gitu. Kemudian kalau kita bicara tentang resource allocation atau pembagian sumber daya, nah itu kita lihat kategorinya itu adalah optimization model. Nah, kalau jenisnya adalah operasional ya berarti ada suggestion model. Jadi itu tergantung ya DSS-nya kita mau pakai yang mana. Nah, kemudian jadi DSS itu menyediakan hal-hal untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan misalkan apa, what is, itu, apa itu. Jadi di situ adalah raw data dan status akses. Raw data itu maksudnya data-data masih mentah gitu ya, belum diolah ya. Kemudian mengapa, itu nanti ada general capabilities. Kemudian bagaimana kalau apa yang terjadi misalkan ya, kita bisa menggunakan model finansial ya. Kemudian untuk Y itu bisa menggunakan causal model, sebab akibat ya, misalkan ramalan dan diagnosis juga. Kemudian bagaimana jika atau what if, jadi di sana akan melakukan saran gitu ya, saran solusi dan evaluasi. Kemudian pertanyaannya itu misalkan yang paling bagus itu apa ya, misalkan paling bagus berarti ada solution selection ya, pemilihan solusinya.
Jadi ada beberapa alternatif solusi yang bisa diberikan oleh DSS. Nah, kita bisa milih mana yang terbaik, mana yang paling optimal misalkan model mobil seperti apa yang bakal kita produksi sehingga bisa hasilnya maksimal seperti itu. Nah, yang berikutnya itu kemampuan DSS. Jadi ya kemampuan secara komponen itu ada 3 ya, dialog, data, sama model. Ya. Itu kemampuan komponen inti dari DSS. Ya. Kemudian secara umum di situ adalah DSS itu mudah digunakan, ya, easy to use. Kemudian bisa mengakses berbagai sumber data, ya, formatnya, jenisnya dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga dia bisa melakukan akses ke berbagai jenis analisis, ya, nanti dengan beberapa saran yang dia berikan atau panduan yang tersedia, ya, seperti itu. Jadi komponen-komponen DSS tadi itu masing-masing punya capabilities masing-masing dan secara umum seperti itu. Dan kemudian secara umum kapabilitas dari DSS itu adalah bisa membuat berbagai jenis keputusan secara cepat dan mudah, dan kemudian juga memfasilitasi desain proses yang iteratif, ya, yang berulang seperti itu. Jadi di sini memang DSS itu ya dia bisa mendukung bagaimana keputusan dibuat, ya, memanfaatkan berbagai macam data yang ada, ya. Nah, kemudian pembagian DSS kita lihat di sini ada 3, ya, secara garis besar secara ada 3. Itu misalkan spesifik DSS, kemudian DSS generator dan DSS tools, ya, itu. Jadi DSS tools itu ya software yang bisa digunakan untuk membuat DSS solution, ya. Nah, kalau DSS generator dan spesifik DSS itu lebih ke arah custom perangkat lunaknya atau rekayasa perangkat lunak, ya, perangkat lunak yang memang dibuat dari awal untuk keperluan DSS seperti itu. Dan ya bisa aja dia saling berhubungan satu sama lain gitu, ya. Misalkan DSS generator tuh G1 misalkan dia dibantu oleh DSS tools T1 dan T2 seperti itu, ya. Kemudian dia juga berhubungan dengan D1 dan D2, ya, spesifik DSS tools. Jadi bisa aja kita untuk solusi mengambil keputusan ini itu bisa melibatkan banyak DSS, ya, jadi nggak satu aja. Nah, jadi untuk mengambil keputusan itu kan harus dia dari banyak sisi, ya, dia saling membantu satu sama lain, ya, untuk tools DSS tersebut seperti itu. Jadi memang dalam membuat keputusan itu ada banyak tools yang bisa kita gunakan dan bisa kita combine, itu istilahnya, ya. Bisa kita gabungkan, bisa hybrid, ya. Ya mungkin kalau simpel aja bisa pakai DSS tools, ya. Tapi kalau udah keputusan yang kompleks segala macam, maka harus melibatkan banyak tipe DSS seperti ini, ya, dimana berhubungan satu sama lain. Nah, itu dia mungkin materi kita tentang DSS, ya, Decision Support System. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan, ya. Pekan depan hari Kamis lagi kita ketemu di pertemuan kelima sama Vicon. Dan untuk yang
hari ini saya udah upload materinya dan juga tugasnya ya. Jadi, tolong dikerjakan. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ya saya akhiri dulu ya pertemuan kita malam ini. Ya. Yang penting sekarang jaga kesehatan ya, karena musim pancaroba seperti ini banyak yang sakit gitu ya. Tetangga saya ada beberapa yang sakit. Nah, jadi memang yang paling mahal itu kesehatan sekarang udah. Jadi jangan sampai sakit lah. Kalau masuk rumah sakit lumayan beberapa hari gitu, ya memang istirahat total jadinya, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya, kalau udah Betul, Pak. parah itu istilahnya ya tidur juga nggak bisa. Saya tuh masuk rumah sakit itu kemarin apa ya, udah 4 hari demam di rumah gitu, nggak selesai-selesai saya pikir demamnya. Ya udahlah, akhirnya terpaksa dirawat juga karena infus dan sebagainya, baru reda lah seperti itu. Tapi sebisa mungkin jangan masuk rumah sakit lah itu. Bukan masalah apa biayanya, tapi masalahnya waktu dan Kemarin sakit apa, Pak? ini kena pernapasan. Jadi bronkitis lah istilahnya atau apa. Jadi demam tuh gara-gara batuknya keras gitu. Oh. Jadi demamnya nggak hilang-hilang gara-gara pernapasan terganggu gitu ternyata. Dan itu udah banyak apa istilahnya Karena lebih apa itu, Pak? ya udara. Oh. Udara itu makanya keluar rumah tuh sekarang harus maskeran memang. Jadi bukan bicara masalah COVID atau enggak ya, tapi polusi ini ya terutama di kota besar ya. Asap truk, asap bus, sama udara yang kotor lah istilahnya. Entah karena asap, karena apa dan sebagainya, itu udah masuk pernapasan itu ngeri. Itu saya pikir kemarin ya sederhana aja lah, udah selesai masalah batuk aja. Nah nggak selesai-selesai, ada demamnya berulang-ulang seperti itulah. Jadi jaga kesehatan itu intinya sih seperti itu. Ya. Siapa? Oke, kalau gitu saya akhiri ya pertemuan kita. Salah pekan depan ketemu lagi ya. Terima kasih buat yang udah hadir malam ini ya. Sampai jumpa.